wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Manghawian hiji dua tilu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lillahi, hanya milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, termasuk tubuh kita, termasuk harta kita, ya bukan milik kita tapi milik Allah. Maka dari itu kita gunakan tubuh kita sesuai yang punyanya, yaitu Allah. Kita olah harta kita sesuai yang punyanya, yaitu Allah. Kalau kita merasa tubuh milik kita, awak-awakmu urang, cenah duit-duitnu urang, kuma urang we, kuma aing we. Tu Korun, ya. Korun, Fir'aun dibinasakan oleh Allah karena mengingkari ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Termasuk orang-orang liberal, ya, yang merasa bahwa mereka bebas dengan apa yang mereka miliki, itu bertentangan dengan ayat ini. Semua yang ada di langit, di bumi, tubuh kita, harta kita, termasuk yang ada di bumi, minyak bumi, emas, dan semuanya itu milik Allah. Maka kelola-olah sesuai kehendak Allah. Jadi orang liberal itu ibarat tamu datang ke rumah bapak, kemudian nyokot motor bapak, ini dijual, TV bapak diambil, dijual, kan bapak protes, eta TV saya, cek tamu teh, ini juga TV saya, ya. Ini motor saya, pan tampilingan gitu mah. Ya. Jadi orang liberal yang merasa tubuh aku, wajah-wajah aku gimana aku saja. Nah itu sarua jeung nu tadi nyokot TV urang, nyokot motor urang jual dijual, pan kurang ajar. Semuanya milik Allah, jadi harus bagaimana Allah. Nggak ada hak asasi manusia, yang ada kewajiban asasi manusia. Memang ada hak asasi manusia tapi sesuai yang diajarkan oleh Allah, dan lebih besar kewajibannya dibanding hak. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, dalam hati kalian, dalam jiwa kalian, au tukhfu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisabnya untuk kalian, akan dihitung termasuk yang tersembunyi dalam hati. Mun goreng patut berarti akan dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi kemudian fayaghfiru liman yasha'u, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Tidak semua yang kejelekan yang kita tampakkan atau kita sembunyikan pasti disiksa, ada peluang diampuni. Wa yu'adzibu may yasha, dan dia akan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. 3 ayat terakhir Al-Baqarah ini turunnya berturut-turut. Yang pertama yang ini, dan ada kesalahpahaman di sebagian sahabat. Mereka datang ke Nabi SAW lalu berkata, kalau kami
kallafana kullifna minal a'mal manutik, diberikan taklif amal yang kami mampu mewujudkannya, siap. As-sholah, as-siyam, al-jihad, as-sodaqoh, mau sholat, saum, sodaqoh, jihad, siap jeung nyawana. Tapi cen ayat ini mah memberikan taklif kepada kami yang kami tidak mampu. Masa semua yang tersembunyi dalam hati kami akan dihisab? Atuh cadada hati nya ese dikendalikan, mun urang geuleuh ka hiji jelema geuleuh we. Kalau kita suudon ke satu orang, ya suudon. Siapa yang bisa mengendalikan hati kami? Kadang kami pun tidak bisa mengendalikannya. Ini berat ayat ini, nggak mungkin kami mampu mewujudkannya. Kalau hati harus selalu bersih, nggak bisa. Jangankan ke orang lain, kadang ke istri sendiri, ke suami sendiri, ya, ayawe hati goreng mah. Maka Nabi SAW menegur, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina, marah Nabi. Maksud kalian mau seperti ahlu kitab, dua ahlu kitab sebelum kalian, Yahudi Kristen, sami'na tapi wa asaina. Kami tahu ayat ini tapi dah kumaha, kami enggak mampu mengamalkannya. Itu maksud sami'na wa asaina. Jadi mun diurang mah sami'na wa kumaha atuda, ya. Sami'na tapi atuda. Jadi tahu ayat ini tapi enggak siap mengamalkan. Bal qulu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan ngomong sami'na wa asaina. Semua syariat jangan ada keberatan dalam hati, harus disikapi dengan sami'na wa ta'na. Yang lebih dari kemampuan kita, yang kita tidak mampu mewujudkannya, ghufranaka, aku mohon ampunanmu, Rabbana wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, karena kepada Engkau kami akan kembali. Ini jadi adab ya. Semua syariat tong loba protes. Makanya di Al-Qur'an la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, jangan nanya protes. Atumun kieu mah atumun kitu mah tah itu samina wa atuda teh samina wa asaina. Tapi kita sami'na wa ta'na. Kalaupun bertanya teknisnya, yang tidak mampu ya udah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, tong diomongkeun. Atuh da saya mah enggak mampu Pak Ustaz. Tah itu teh berarti samina wa asaina. Sudah samina wa ta'na, yang enggak mampu tong diomongkeun jadi samina wa asaina. Kalau diomongkan cukup didoakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, banyak memohon istighfar. Dengan banyak mohon istighfar berarti ada pengakuan diri ini kurang, dan dengan pengakuan itu nanti Allah membimbing hidayah, kekuatan jadi mampu. Kalau belum apa-apa dah aku mah nggak mampu, geus salilana moal mampu. Tidak ada perasaan diri kurang, salah. Ya, ini yang dulu bapak saya, ya, bapak cenah nyangolakeun budak opat dina hiji waktu, ya. Kahiji kelas 3, nu kahiji, nu kadua kelas 2, nu katilu kelas 3 sanawiyah, nu kaopat kelas 1 sanawiyah. Berat tapi tong ngomong teu mampu. Keureuh we ke mun bener teu mampu teu kabayar kakara guprona ka robbana walaikal masir. Dibere jalan. Ya, itu yang sering kami tausiahkan juga ke orang tua santri. Da abdi mah teu mampu biayana, cana naon geus EPSMR, da biaya teh lain yang memperkaya ustad, ya, ustad nombokan mimenang nama. Jadi
segala sesuatu apa yang memang harus jadi real, jangan kita mengatakan sami'na wa asaina, atuda tapi sami'na wa ata'na. Dan kemudian ayatnya turun, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih, rasul beriman kepada yang dia diturunkan kepada dia min rabbih, dari Rabbnya, wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Kullun amana billah, semuanya iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tidak akan membeda-bedakan satu pun dari rasul-rasulnya. Uslub Quran itu Pak, awal dan akhir nyambung. Ini menguatkan ayat yang awal, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Orang beriman itu beriman kepada Torah, Injil, dan Al-Quran. Beriman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Itu baru beriman. Kalau tidak demikian kafir. Ya, orang Yahudi sempat Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Torah, tidak sampai Nabi Isa, tidak sampai Injil, tidak sampai Quran, Nabi Muhammad, kafir. Meskipun ajarannya tiada Tuhan selain Allah, ya, Shema itu syahadat la ilaha illallah. Shema Yahudi, bahasa Indonesia tiada Tuhan selain Allah, ya, di Alkitab ayana. Sama orang Kristen juga Shemanya la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah, ada di ayat Alkitabnya. Sering saya tulis dulu di buletin At-Taubah yang membahas tentang Kristen. Tapi mereka berimannya sampai Nabi Isa, sampai sampai kitab Injil, kafir tetap. Makanya syahadat kita ditambah, bukan hanya la ilaha illallah, tapi Muhammadar Rasulullah. Yang tidak seperti itu kafir. Ya, ini ayat penegasan. Sama nyambung dengan ayat awalnya. Karena orang Yahudi, orang Kristen anti musyrik sama dengan kita. Sokna film-film Kristen kan disebutnya pagan, musuh agama Kristen itu agama pagan. Pagan itu agama penyembah berhala. Ya. Yahudi sama. Yahudi itu musuhnya kaum pagan. Ya, kaum pagan itu penyembah berhala. Tapi keimanan mereka batal karena mereka nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Harusnya la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, semuanya diimani. Nah, lalu ditambah wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini penegasan Pak. Dari dulu para rasul, umat rasul nggak pernah sami'na wa sami'na wa ta'na. Jadi kalau kita beriman benar sempurna seperti imannya rasul dan kaum mukminin yang lainnya yang sebelum kita, maka nggak boleh ada sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Dalam hukum terutama ya hukum waris, orang kan hukum BPJS, hukum minuman keras, semua sami'na wa ata'na. Hukum riba yang kita bahas kemarin, haram riba, utang piutang, atuda. Nah itu berarti sami'na wa asaina. Harusnya sami'na wa ata'na. Yang di luar kemampuan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian turun ayat yang ketiganya atau bukan yang ketiganya, yang keduanya. Ini satu paket. Yang dua ayat terakhir ini satu paket. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sekemampuan maksimalnya. Maksud ayat ini,
Mustahil ada syariat Allah yang Allah turunkan lalu berat, mustahil. Yang kedua, kalaupun berat itu sementara dan ditoleransi asal wus'aha. Ini ayat sama dengan surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u. Takwalah kepada Allah semampu kamu, tapi tetap wasma'u wa ati'u, sami'na wa ata'na. Urang makan loba atuh abdi mah teu mampu, tidak sami'na wa ata'na, udah berhenti. Itu salahnya. Harusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kelanjutan dari sami'na wa ata'na. Atau udah aku mah nggak mampu cenah buat bayar zakat, geus ngomong teu mampu. Aku mah nggak mampu sholat berjamaah di masjid teh, geus nggak ada sami'na wa ata'na, nggak ada usahanya. Padahal harus satu paket. Makanya tadi wus'ah itu makna yang pertama pasti semua orang mampu. Kalau ada yang tidak mampu itu ditoleransi sementara, dia harus terus samina wa ta'na sampai mampu. Di sini menuntut iman yang bertambah, amal yang bertambah, dan banyak ayatnya. Wa yazdadal ladzina amanu imana fazadathum imana, dan banyak walladzina amanu walladzina tadau zadahum huda, ditambah. Jadi kalau kita seumur hidup ini amal teu nambah-nambah, teu ningkat-ningkat, berarti samina wa ta'nana kurang. Cana naon geus samina wa atuda, ya, sami'na wa asaina. Jadi ku Allah teu ditambahan wus'ahana. Termasuk ayat ini berlaku bagi yang sudah wus'aha ngan memang teu mampu. Contoh punten, yang sudah stroke nggak bisa datang sholat berjamaah ke masjid, tamanyaan wus'aha, dan bukan berarti menolak karena sudah sami'na wa ata'na, namun apa daya kaki tidak sampai, itu berlaku wus'aha. Wus'aha itu kan kemampuan maksimal. Jadi kalau belum apa-apa samina wa asaina itu nggak mungkin maksimal, ya. Termasuk kami, ya, tadi pagi, kemarin pagi bagi rapot di Kutab, tadi sore bagi rapot di madrasah, nanti di pesantren. Saya pribadi selalu menekankan masalah keuangan, ibu-ibu, bapak-bapak teu mampu bae tong dipikiran. Jangan sampai ada teu sakola gara-gara teu mampu biaya geus teu usum. Biaya itu sodakoh buat siapa? Buat yang ngajar. Bari teu gede. Sok we atuh hitung, rek dihitung pan sok dilaporkeun ku abdi ge nya dina laporan keuangan itu. Mun bapak boga budak terus ngajar di Kutab gaji sakitu mantes henteu. Pan meureun geus lah pinah gawe ka ditu. Ka mana ka pabrik meureun kitu. Itu belum seberapa, cuma mahal udah ngukurkeun atuh ka sakola nu dibere bantuan ku pamarentah, ya. Di madrasah juga gitu, yang nggak mampu tong dipikiran, ya. Sok we nu penting bimbing ta anak sakola, teu mampu mah keun we ke tugas pimpinan neangan ti mana mampuna, ya. Ai mampu tapi mung mayar doraka bae, doraka lain doraka pengurus, doraka bapak jeung ibu, urusan aja Allah, ya. Tuh kita memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk saya dapat laporan tadi kemarin saya cenita ya 2 santri nu tidak layak naik kelas taekeun geus tong naik karunya aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pendidikan Islam itu dari dulu standarnya diperhatikan kemampuan maksimal orang-orang beda-beda. Mata dina sakelas teh guru teh mun pinter hancana jauh, nu sedang hancana sakieu, anu telat hancana kurang, semuanya dilayani. Itu pendidikan Islam dulu, ya. Ari ayeuna mah seragam kabeh seragam,
anu bodoh nilainya digedekeun gitunya, anu pinter teu bisa ditaikeun, bisi tinggalin nu lain jadi seragam. Padahal prinsip pendidikan Islam dari dulu ayatnya ini. Kalau saya dulu belajar filsafat pendidikan Islam, ayatnya ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asal tadi kita harus tetap menekankan ke semua orang, termasuk ke santri, ke bapak-bapak, ya semua, jangan pernah menyerah. Sami'na wa ata'na. Sok bismillah. Mun nya teu mampu da moal dikumaha-kumaha ku Allah oge. Termasuk kami pengurus da moal dikumaha-kumaha Allah wae teu kumaha-kumaha pira ku abdi kumaha-kumaha. Ya, moal. Seragam dibere, buku dibere, ijazah dibere, moal ditahan. Semuanya kita kasih sama. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha itu menunjukkan pahala, 'alaiha itu menunjukkan dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi dia sesuai yang dia kerjakan, usahakan, dan dosa bagi dia sesuai yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami janganlah kau menyiksa kami, in nasina jika kami lupa, au akhtana atau kami keliru. Nah ini jawaban kesalahpahaman sahabat yang tadi awal. Atuh cenah kami kan ada lupanya, kami ada kelirunya, tersimpan dalam hati. Dengan doa ini tidak akan disiksa. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Wahai Rabb kami jangan kau bebankan kepada kami isron, beban, tugas. Isron itu artinya asalnya beban. Kama hamaltahu sebagaimana yang kau bebankannya ala alladziina min qablina kepada orang-orang yang sebelum kami. Dengan doa ini maka banyak syariat yang diperingan. Sabtuan yang sesabtu suntuk ya dari pagi jedur nepikeun ka sore jeder, maka diubah menjadi Jumatan. Sebatas adzan Jumat beres sholat silakan dagang lagi. Sebelum Jumatan boleh dagang, boleh bekerja. Kalau dulu syariat Yahudi Sabtuan itu seharian tidak boleh bekerja dan berdagang. Matak ngalalau poe Sabtu doraka nya dijadikan monyet. Termasuk hukuman rajam yang asalnya bagi pejinalak, bujangan, gadis termasuk yang sudah menikah itu hukumannya hukuman mati. Maka diralat bagi yang bujangan dan gadis tidak hukuman mati, cuma cambuk 100. Hukuman mati buat yang pernah menikah, ya kabina-bina salingkuh maka dihukum mati. Termasuk syariat yang musyrik, dulu yang musyrik harus bunuh diri, ya faqtulu anfusakum gitu kan, kata Nabi Musa, dzalikum khairul lakum inda barikum fataba. Anu syarat tobatan nu musyrik menyembah salian tolong datang ka dukun bunuh, ya sekarang tidak cukup dengan tobat, tapi kalau sampai mati diamalkan musyrik mau dihampura gitu. Dan banyak lagi, sholat jadi 5 waktu, zakat ya jadi 2,5%. Ghanimah dulu haram diambil, sekarang boleh diambil banyak. Syariat yang sebelum kita kemudian diralat, diperingan di zaman kita. Termasuk sholat wajib, sholat malam dulu wajib, kemudian tidaknya mentak lalu asa jadi tara. Salat malam dulu wajib, salat tahajud. Rabbana wala tuhammilna, ya Rabb kami janganlah kau bebankan kepada kami ma la taqata lana bi, apa yang tidak ada kemampuan bagi kami ke sana. Nah maka turunlah rukhsah, turunlah keringanan termasuk dalam masalah amal hati. Terkenal sabda Nabi, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam takallam au ta'mal. Allah akan melewatkan, tidak akan mencatat yang terlintas dalam hati selama tidak diucapkan dan diamalkan. Jadi Bapak Suudon
na jero hate teu doraka ngan lamun diomongkeun doraka. Dan kata Nabi kalaupun suudon fala tuhaqqiq jangan diyakinkan karena nantinya menjurus kanu amal kanu diomong